Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kenari Ring Hanum. Seperti biasa teman-teman, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe ya. Dan yang belum silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar saya mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Nah, seperti biasa teman-teman, saya tetap akan membahas tentang seputar kenari ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tips bagaimana perawatan agar betina itu bisa bertelur banyak ya. Artinya bertelur banyak itu setiap produk dia akan mengeluarkan telur minimal 3, 3, 4, 5 bahkan sampai 6 teman. Nah, jadi ada sedikit tips yang saya aplikasikan di ternak saya sehingga betina di tempat saya itu bisa produk lebih lancar teman-teman. Jadi video ini saya bagikan ke teman-teman agar teman-teman juga dapat mendapatkan ilmu ataupun sedikit saran sehingga ternak di tempat teman-teman akan lebih lancar. Kita masuk ke pembahasan ya teman-teman. Pembahasan ini tentang bagaimana menjadikan betina ini agar ketika produk telurnya dapat banyak teman-teman. Seperti tadi saya sampaikan, banyak ini dalam artian 3, 4, 5 ataupun 6 ya. Jadi tempat saya ada tips sendiri. Tips ini saya lakukan untuk beberapa betina saja ya. Maksudnya beberapa betina karena ketika kita mempunyai feeling terhadap betina itu, saya nggak langsung forsir untuk produk terus teman. Jadi betina yang saya rasa saya suka, saya pas klik, oh ini anakannya bagus-bagus. Nah itu saya lakukan sistem perawatan ini agar dia tidak terus terforsir untuk produksi dan ketika produk pun telurnya akan lebih banyak dari yang biasanya teman-teman. Nah tips ini kita mulai dari perawatan harian teman-teman ya. Kita bahas dulu perawatan hariannya bagaimana. Nah, untuk perawatan hariannya tuh seperti biasa sama aja dengan yang lain, tetap lakukan penjemuran teman-teman ya. Kemudian usahakan perawatan betina yang akan masuk produksi itu kita taruh di tempat foliar teman-teman. Kalau di tempat saya ini foliernya sekitar 1,5 ya, 1,5 meter. Jadi tujuannya saya taruh di foliar ini agar betina-betina ini lebih aktif bergerak ya, dia tidak berlemak, jadi dia nanti akan lebih lincah. Nah, jadi ketika ada makanan pun segala makanan pun akan dimakan tanpa pilih-pilih karena posisi di dalam kandang foliar ini kan ada sedikitnya sekitar 15 sampai 20 betina ya teman-teman. Jadi otomatis betina pun akan lebih antusias untuk makan ketika kenari lainnya pun juga makan teman-teman. Jadi kita dapat setting pakan istilahnya ya, kita bisa kasih pakan apa aja untuk kenari yang sistemnya di foliar ini ya. Cara ini lebih enak daripada kita pakai kandang-kandang kapsul begini teman-teman. Nah, jadi ini lebih efektif, lebih bagus untuk kenari menjadi lebih lincah, kemudian menghilangkan lemak kenari ya, antisipasi juga agar kenari itu ketika produk nggak ada masalah. Nah, proses pemandian, penjemuran. Nah, proses penjemuran tetap di kandang seperti ini. Nah, ketika penjemuran sebaiknya pakan ini teman, pakan-pakan itu kita ambil semua. Jadi tujuannya kenapa pakan diambil semua agar kondisi kenari betina ketika penjemuran akan lapar ya. Tujuannya agar kenari ini lapar dan akhirnya nanti ketika kita kasih pakan dia langsung antusias untuk makan. Nah, posisi setelah penjemuran kita tetap kasih mandi, kita kasih mandi di sini di area foliar ini, nanti kita kasih cepuk aja ya. Cepuk kita kasih obat kutu, tujuannya agar kenari terhindar dari kutu sehingga dia akan lebih aktif, lebih sehat ya. Jadi tujuannya paling penting karena kenari kan rentan terserang kutu ya teman-teman. Kutu nanti ataupun tungau nanti malah beresiko ke kenari-kenari yang tadinya harusnya udah masuk masa produksi malah drop. Nah, jadi kita kasih anti kutu. Kemudian proses pemandian, setelah proses pemandian selesai kita ambil cepuknya,
biarkan kenari tetap dijemur teman-teman. Kalau cuaca mendukung teman-teman bisa maksimalkan sampai jam 8 9 boleh, tidak apa-apa. Nanti kemudian setelah proses penjemuran selesai, kita angkat kenari, kita taruh agak tempat yang sedikit tidak terkena panas, atau bisa dibawa di ruangan yang lebih terhindar dari panas ya teman-teman. Di tempat tersebut kita bisa masukkan EF ya. EF ini berbagai macam sih, terserah dari teman-teman. Cuman lebih banyak itu usahakan kasih EF sayur-sayuran teman-teman. Teman-teman bisa pakai sayur sawi ataupun daun kelor juga nggak apa-apa, daun pepaya juga nggak apa-apa. Intinya kasih EF sayuran yang lebih banyak daripada telur ataupun jagung ya teman-teman. Tujuannya agar pencernaannya burung itu semakin lancar, sehingga ketika masuk masa produksi dia benar-benar fit teman-teman. Kalaupun waktu masa di polier ini teman-teman mau kasih jagung ataupun telur itu enggak apa-apa, cuman maksimal kalau saya 1 minggu 1 kali. Tujuannya agar burung tidak langsung naik birahi teman-teman, dia tetap bisa menstabilkan tubuhnya dulu agar kondisi benar-benar fit, sehat, metabolisme juga lancar, baru nanti masuk ke masa produksi. Jadi kemudian setelah kita kasih EF, pakan bijian tuh jangan dikasih dulu. Jadi biarkan burung yang lapar tadi fokus untuk memakan sayur-sayuran yang kita berikan teman-teman. Jadi tujuannya agar dia menghabiskan sayuran dulu, kemudian ketika sayurannya sudah habis baru nanti kita masuk kasih ke pakan biji-bijian. Pakan biji-bijiannya juga jangan terlalu banyak teman, cukupkan kira-kira kalau di tempat saya untuk 20 betina ini saya kasih sekitar 5 cepuk. 5 cepuk itu saya isi tidak full, secukupnya aja. Untuk ukurannya ini, saya pakai cepuk begini teman-teman ya. Ini untuk takaran pakannya cuman saya kasih sedikit aja, sekitar 1 cm dari dasar cepuk ya. Udah cukup segini, mungkin nggak sampai 1 cm ya, setengah cm atau 8 mili lah ya. Itu takarannya saya kasih segitu setiap hari dengan 5 cepuk. Kemudian kenapa saya kasih hanya saya batasi, tujuannya agar kenari tidak fokus untuk makan terus teman-teman. Jadi tetap dia nanti ketika pakan yang tersedia itu tidak banyak, otomatis nanti dia akan saling berebut pakan yang mengakibatkan kenari lebih aktif untuk bergerak ya. Nah, pakan ini saya biarkan dari pagi sampai malam. Kalau posisi kerja nanti mungkin habis isak jam 7 atau 8 baru saya cek pakannya dan saya tambah pakan dengan takaran yang sama teman-teman. Intinya pakan besok pagi harus habis. Jadi ketika pagi itu kita kasih keluar burung, kondisi pakan yang ada di cepuk-cepuk ini udah habis semua. Tujuannya agar pakan yang ada yang masuk itu tetap dalam kondisi bersih teman-teman. Jadi kita jangan menyisakan pakan kemudian ditambah pakan lagi ya, itu nanti malah pakan yang awalnya tadi udah kotor kita kasih pakan, jadi kotorannya pun akan menumpuk dan dimakan oleh kenari. Nah kemudian setelah kita kasih pakan semua, nah untuk minuman itu setiap hari saya ganti. Kalau di tempat saya pakai model dispenser teman-teman. Untuk tempat minum model dispenser itu seperti ini teman-teman. Nah ini saya kalau untuk ukuran polier ini yang berukuran 1,5 meter ini dengan lebar sekitar 60 cm ya, saya pakai 2 ini teman-teman. Jadi tujuannya pakai hanya cuma 2 itu agar ketika pagi kita isi penuh, sore nanti kita ganti posisi air sudah tinggal sedikit ya. Nah kita ganti yang baru agar setiap hari minuman yang kita kasih ke burung itu tetap kondisi bersih teman-teman. Kemudian untuk minumannya, vitamin yang saya kasih itu hanya ini teman, hanya Biojana ya. Jadi cukup pakai Biojana sama pakan biasa. Kalau bisa pakai Vitamik kalau saya, karena kalau kiloan nanti kiloan itu hitungannya malah lebih mahal teman-teman. Nah kemudian tipsnya
agar telur banyak apa cuman begitu? Nah, tentu enggak cuma itu teman-teman. Nah, jadi tipsnya tuh ketika kenari udah masuk poliar jangan diforsir untuk segera bertelur. Nah, biarkan dia di area poliar itu sekitar 1 minggu ataupun 2 minggu lah maksimal ya teman-teman. Itu enggak apa-apa. Karena semakin lama dia di sini kan dia akan lebih rileks ya, lebih rileks, lebih mengoptimalkan daya tahan tubuh dan pencernaan semua metabolisme lebih lancar. Nah, jadi memperlancar metabolisme juga bagus di sistem poliar begini. Jadi burung nanti ketika masuk kandang ternak itu kondisinya benar-benar fit. Nah, jadi bukan karena kelelahan produksi ya, tapi benar-benar siap produk. Nah, jadi jangan salah karena banyak yang peternak tuh gini, ya kita ngejar produk, tapi kita mengorbankan betina ya. Jadi betina itu diforsir agar produk terus ya. Nggak ada salahnya sebetulnya. Cuman kalau saya pribadi itu kurang tepat karena kasihan betinanya. Lebih baik pelan tapi pasti. Nah, itu tadi tips dari saya tentang bagaimana mengoptimalkan betina agar bertelur lebih banyak daripada lainnya. Nah, semoga tips ini bisa bermanfaat juga buat teman-teman ya. Kemudian kalau masih ada pertanyaan ataupun pendapat teman-teman tentang tips saya ini bisa komen di bawah, nanti kita bisa diskusi di komen ataupun saya balas di video seperti ini ya. Nah, saya rasa cukup sekian. Salam ternak.